Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika, dan kali ini akan dibahas tentang latihan soal-soal sumatif tengah semester. Yang pertama, bentuk sederhana dari A pangkat setengah kali B pangkat negatif 3 per A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 per 3 adalah bahas. Pertama kita punya bahwa A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sehingga dari sini diperoleh A pangkat setengah dikali B pangkat negatif 3 dipangkatkan 2 per 3 per A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 per 3. Sehingga diperoleh, kita ingat juga bahwa A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dengan cara yang sama, A pangkat setengah dikali 2 per 3 dikali B pangkat negatif 3 dikali 2 per 3 diperoleh dari sini. Kemudian A pangkat negatif 1 dikali 2 per 3, A pangkat negatif 1 dikali 2 per 3 dikali B pangkat negatif 3 per 2 dikali 2 per 3. Dengan demikian diperoleh A pangkat sepertiga diperoleh dari setengah dikali 2 per 3. Kemudian B pangkat negatif 2 diperoleh dari negatif 3 dikali 2 per 3. Begitu juga A pangkat 2 per 3 diperoleh dari negatif 1 dikali 2 per 3. Dan B pangkat negatif 1 diperoleh dari negatif 3 per 2 dikali 2 per 3. Kemudian kita masih ingat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurangkan. Sehingga dari ini diperoleh A pangkat sepertiga dibagi A pangkat negatif 2 per 3 itu sama dengan A pangkat sepertiga dikurang negatif 2 per 3. Begitu juga B pangkat negatif 2 dikurang negatif 1. Sehingga diperoleh A pangkat 1 per 3 ditambah 2 per 3 dikali B pangkat negatif 2 ditambah 1. A pangkat sepertiga ditambah 2 per 3 itu sama dengan A pangkat 3 per 3 sama dengan 1. Kemudian B pangkat negatif 2 ditambah 1 sama dengan B pangkat negatif 1. Sehingga diperoleh A kali B pangkat negatif 1. B pangkat negatif 1 sama dengan 1 per B. Dengan demikian diperoleh A per B. Selanjutnya untuk yang nomor 2, jika diketahui X sama dengan sepertiga, Y sama dengan 1/5 dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X pangkat negatif 4 kali Y kali Z pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3 kali Y pangkat 2 kali Z pangkat negatif 4 adalah, nah pertama kita ubah dulu. X sama dengan sepertiga itu sama dengan 3 pangkat negatif 1. Kemudian Y pangkat 1/5 itu sama dengan 5 pangkat negatif 1. Kita ingat bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dua bentuk ini sama. 1/5 itu sama dengan 5 pangkat negatif 1 atau sebaliknya. Kemudian Z sama dengan 2. Dan demikian kita cari dulu bahwa X pangkat negatif 4 kali Y kali Z pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3 kali Y kuadrat kali Z pangkat negatif 4 itu sama dengan cara yang sama bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N seperti tadi, bahwa hasilnya ada A pangkat M dikurang N. Sehingga X pangkat negatif 4 per X pangkat negatif 3 itu sama dengan X pangkat negatif 4 dikurang negatif 3. Kemudian Y di Y adalah Y pangkat 1 dikurang Y pangkat 2, maka dikurang 2. Jadi Y pangkat 1 dikurang 2. Kemudian Z pangkatnya negatif 2 dikurang negatif 4. Demikian diperoleh X negatif pangkat negatif 4 ditambah 3 kali Y pangkat negatif 1 kali Z pangkat negatif 2 tambah 4. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 1, kemudian Y pangkat negatif 1 dan Z pangkat 2. Dengan mensubstitusi nilai X, Y, dan Z, maka diperoleh 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan 1, kemudian 5 pangkat negatif 1 dipangkatkan 1, kemudian Z-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 2.
3 kali negatif 1 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 1. 5 pangkat negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 5 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Jadi beroleh 5 kali 3 kali 4 sama dengan 60. Selanjutnya soal yang ketiga. Betul saudara, dari 6 akar 175 dikurang 8 akar 112 dikurang akar 63 ditambah 3 akar 252 adalah, lihat, kita akan menyederhanakan bentuk akar. Langkahnya adalah kita cari bilangan yang di dalam akar ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadratnya dicari semua dulu. Jadi 175 itu adalah 25 dikali 7. Jadi 25 dikali 7 itu 25 bilangan kuadratnya. 25 dikali 7 175. Begitu juga 112 itu adalah bilangan kuadratnya adalah 16. 16 dikali 7. Kemudian 63 bilangan kuadratnya adalah 9. 9 dikali 7. Kemudian 252 itu adalah 36 dikali 7. 36, 9, 16 dan 20 ini adalah bilangan kuadrat. Sehingga dari sini yang kita ingat bahwa akar 25 itu sama dengan 5. Jadi 6 dikali 5 akar 7. Kemudian akar 16 adalah 4. 8 dikali 4 akar 7. Kemudian akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 7. Kemudian akar 36 adalah 6. Maka ya 3 kali 6 akar 7. Sehingga diperoleh 30 akar 7 dikurang 32 akar 7 dikurang 3 akar 7 ditambah 18 akar 7. Karena bentuk akarnya sudah sama, maka ini bisa dioperasikan. Sehingga diperoleh 30 dikurang 32 dikurang 3 dikurang ditambah 18 diperoleh 30 dikurang 32 itu sama dengan negatif 2. Kemudian dengan ini negatif 5, 18 dikurang 5 maka jadi 13. Maka sama dengan 13 akar 7. Selanjutnya soal yang keempat. Tentukan nilai dari akar dari 1/36 dikali akar pangkat 6 dari 6 dikali 1/6 dikali akar pangkat 3 dari 36 dan dikali dengan akar pangkat 3 dari 216. Maka langkah yang pertama adalah kita buat bahwa 1/36 itu sama dengan 36 pangkat negatif 1. Ingat bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Itu juga. Jadi 1/36 sama dengan 36 pangkat negatif 1. Kemudian 6 akar 6 tetap. Kemudian 1/6 itu adalah 6 pangkat negatif 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 36 kita biar tetap dulu dan kita samakan. Kemudian juga akar pangkat 3 dari 216. Maka dari sini diperoleh bahwa akar 36 itu adalah akar pangkat 2 dari 36 adalah 36 pangkat setengah. Karena di sini negatif maka pangkat negatif setengah. Kemudian akar pangkat 6 dari 6 itu adalah 6 pangkat 1/6. Kemudian akar 6 pangkat negatif 1 tetap. Kemudian akar pangkat 3 dari 36 adalah 36 pangkat 1/3. Dan akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 216 pangkat 1/3. Dan kalau kita perhatikan bilangan pokoknya ini mendekati sama, sehingga dari sini diperoleh bahwa 36 itu adalah 6 pangkat 2. Ini 6 pangkat 2 dipangkatkan negatif setengah. Kemudian masih tetap 6 pangkat 1/6, kemudian 6 pangkat negatif 1. Juga 36 di sini masih sama dengan tadi 6 pangkat 2 pangkat 1/3. Kemudian 216 juga 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Sehingga dari sini diperoleh 2 kali negatif setengah sama dengan negatif 1, jadi 6 pangkat negatif 1 nih. 6 pangkat 1/6, kemudian 6 pangkat negatif 1, 6 pangkat 2/3 itu boleh 2 dikali 1/3. Kemudian 6 ini adalah 6 pangkat 1 dibeli dari 6 pangkat 3 pangkatnya yaitu 3 dikali 1/3. Dengan demikian
Kalau pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka dengan perkalian A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, dari sini diperoleh 6 pangkat negatif 1. Ditambah 1, maka kita samakan penyebutnya menjadi 6, maka diperoleh negatif 1. Ini sama dengan negatif 6 per 6, 1 per 6 tetap, dan negatif 1, negatif 6 per 6, 2 per 3 ini menjadi 4 per 6, kemudian 1 adalah 6 per 6. Nah demikian dioperasikan menjadi negatif 6 ditambah 6 jadi 0, kemudian 1 ditambah 4 jadi 5, kemudian 5 dikurang 6 jadi negatif 1, maka diperoleh 6 pangkat negatif 1 per 6. Nah pangkat negatif 1 per 6 diubah lagi ke dalam bentuk akar, diperoleh akar pangkat 6 dari 6 pangkat negatif 1. Jadi pembilangnya masuk ke dalam akar, kemudian untuk 6 nya ada di akarnya, sehingga diperoleh akar pangkat 6 dari 6 pangkat negatif 1. 6 pangkat negatif 1 diubah menjadi bentuk pangkat positif, maka menjadi akar pangkat 6 dari 1 per 6. Jadi nilainya adalah 6 akar pangkat 6 dari 1 per. Selanjutnya soal yang kelima, persamaan eksponen. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4X min 1 sama dengan 1 per 8 dipangkatkan 2X min 1. Maka diperoleh langkah pertama adalah kita buat dulu bentuk pangkat dengan mengarahkan kira-kira nanti bilangan pokoknya sama. Jadi kita ubah dulu yang kanan. 1/8 itu adalah 8 pangkat negatif 1. Ada hubungan 4 dengan 8. 4 dengan 8 sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Maka dari sini 2 pangkat 2, jadi 4 adalah 2 pangkat 2, kemudian pangkat X min 1 nya tambahkan dulu, kemudian 3 ini adalah 2 pangkat 3 adalah 8, jadi 8 adalah 2 pangkat 3 pangkat negatif 1, kemudian pangkatnya 2X min 2. Maka A pangkat N dipangkatkan N, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan pangkatnya X min 2, maka diperoleh dari sini 2 pangkat 2X min 2 sama dengan 2 pangkat negatif 3 dulu. 2 pangkat negatif 3 pangkatkan 2X min 2, sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 2 pangkat 2X min 2 sama dengan 2 pangkat negatif 6X plus 6. Bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya atau eksponennya, maka diperoleh 2X min 2 sama dengan negatif 6X plus 6. Dengan menambahkan dengan menambahkan negatif 6X dan 2, maka diperoleh 2X plus 6X sama dengan 2X plus 6. Sehingga diperoleh 8X sama dengan 8X sama dengan 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Selanjutnya soal yang ke-6. Tentukan rumus fungsi eksponen yang melalui titik 2,2/9 dan titik negatif 2,18. Pertama kita lihat dulu bentuk umum dari fungsi eksponen adalah fx atau sama d sama dengan k dikali a pangkat x. Yang pertama grafik melalui titik 2,2/9. Artinya x sama dengan 2 dan y sama dengan 2/9. Nah dari x sama dengan 2 dan y sama dengan 2/9 ini disubstitusi ke y sama dengan k dikali a pangkat x. Maka diperoleh akhirnya dapat 2/9 adalah y sama dengan k dikali a kuadrat. X nya 2, y nya 2/9. Dengan demikian kedua ruas dikalikan dengan 1/a kuadrat, maka diperoleh k sama dengan 2/9 a kuadrat.
Sehingga ini jadilah persamaan yang pertama dalam bentuk K. Persamaan pertama dalam bentuk K. Kenapa dalam bentuk K? Karena nanti akan dicari nilai A. Setelah ketemu nilai A, maka nilai K akan ketemu. Selanjutnya melewati negatif 2,18. Artinya bahwa X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 18. Disubstitusi ke dalam bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan KA pangkat X, Y sama dengan KA pangkat X, maka diperoleh 18 adalah Y, kemudian K-nya tadi didapat 2/9A kuadrat, kemudian A di sini untuk X-nya adalah negatif 2, maka 18 dan 2/9A kuadrat nilai K tadi, dan A pangkat negatif 2, sehingga diperoleh 18 sama dengan, untuk mempermudah, dibuat 2A pangkat negatif 2/9A pangkat 2. Jadi 18 sama dengan 2/9A. Kita ingat bahwa negatif A pangkat negatif 2 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat negatif 2 min 2. Jadi pangkatnya dikurangkan karena bentuk pembagian. Kemudian di sini diperoleh 18 sama dengan 2/9A pangkat negatif 4. Dan untuk mempermudah, kedua ruas dikali dengan 9/2. Kenapa dikali 9/2? Supaya koefisien dari A pangkat negatif 4 sama dengan 1. Ingat bahwa 2/9 dikali 9/2 itu sama dengan 1. Dengan prinsip bahwa sebuah bilangan jika dikalikan dengan kebalikannya maka hasilnya 1. Dan demikian diperoleh 9/2 dikali 18 sama dengan A pangkat negatif 4. Sehingga A pangkat negatif 4 sama dengan 81. 81 diperoleh 9/2 dengan 18 sama-sama punya faktor persekutuan, yaitu dibagi 2 sama dengan 1, dibagi 18 sama dibagi 2 sama dengan 9. 9 kali 9 81. Sehingga dari sini A pangkat negatif 4 sama dengan 81. Dan kita masih ingat bahwa sebuah persamaan nilainya akan tetap apabila ruas kanan dengan ruas kiri dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita akan membuat supaya A ini pangkatnya jadi 1, maka sama-sama pangkatnya dikalikan dengan 1/4, maka A pangkat negatif 4 dikali negatif 1/4, maka tadi dikali 1/4 sama dengan 81 pangkat negatif 1/4. Maka A pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif 1/4 sama dengan 81 pangkat 1/4, sehingga diperoleh A sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4. Nah, 3 pangkat 4 ini adalah dari 81. 81 adalah 3 pangkat 4. Kenapa? Dibuat supaya ini penyebutnya 4, nanti kira-kira maka pangkatnya adalah 4. Sehingga dari sini peroleh A sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/3. Jadi persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 2 dituliskan ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah ini. Maka didapat K sama dengan 2. Ya, kemudian jadi persamaan 1 adalah 2/9A kuadrat. A-nya adalah 1/3 disubstitusi. Kemudian 1/3 kuadrat. 1/3 kuadrat adalah 1/9. Jadi 2/9 dikali 2/9 dikali 1/9 itu sama dengan 1. Maka 2/1. Maka K sama dengan 2. Jadi rumus fungsinya setelah K ketemu 2 dengan A juga 1/3, maka diperoleh fungsi eksponnya adalah Fx sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat X. Jadi K nya 2, A nya adalah 1/3. Demikian.